Safira Diva Azhara ingin menjelaskan materi tentang asam karboksilat. Yang pertama yaitu pengertian asam karboksilat. Asam karboksilat adalah senyawa karbon yang memiliki gugus karboksil COOH. Istilah karboksilat didapatkan dari dua gugus yaitu gugus karbonil CO dan gugus hidroksil OH. Asam karboksilat adalah turunan alkana di mana sebuah atom H alkana diganti dengan gugus COOH. Perkenalkan, nama saya Cecilia Bella Sepia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sifat-sifat fisika asam karboksilat. Yang pertama yaitu sifat-sifat fisika asam karboksilat. Wujud: pada suhu kamar, asam karboksilat bersuhu rendah berwujud zat cair yang encer, sementara suhu tengah berupa zat cair yang kental dan suhu tinggi berupa zat padat tak larut dalam air. Yang kedua, titik didih dan titik leleh. Karena tarik-menarik yang kuat antara molekul asam karboksilat bentuk dimer, maka titik didih dan titik lelehnya relatif tinggi, bahkan lebih tinggi dari alkohol yang bersesuaian. Yang ketiga, kelarutan. Asam karboksilat bersuhu rendah bisa larut dalam air, tetapi yang suhunya lebih tinggi lebih sukar larut dalam air. Yang keempat, daya hantar listrik. Asam karboksilat punya daya hantar listrik lemah, artinya dia merupakan elektrolit lemah karena asam karboksilat terionisasi sebagian dalam air, bersifat polar. Asam karboksilat memiliki ikatan hidrogen dengan sesamanya serta molekul air. Hai, perkenalkan, nama saya Wulan Siana. Di sini saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat kimia asam karboksilat. Kereaktifan. Sifat kereaktifan asam karboksilat sesuai dengan sifat kekuatan asam yang dimilikinya. Asam karboksilat termasuk asam lemah. Reaksi dengan basa, atom H dari gugus karbonil bisa dengan mudah diganti dengan atom logam, sehingga membentuk garam. Reaksi antara asam karboksilat dengan basa adalah reaksi pembentukan sabun. Reaksi esterifikasi merupakan reaksi pembentukan ester dari asam karboksilat dengan alkohol. Pada reaksi ini, atom H dari gugus COOH diganti gugus alkil dari alkohol. Kepolaran. Ester dari asam karboksilat suhu rendah punya sedikit kepolaran, namun suhu yang lebih tinggi hampir nonpolar. Ikatan hidrogen. Dalam senyawa ester tidak ada ikatan hidrogen, yang ada adalah ikatan van der Waals yang amat lemah. Ikatan ini semakin kuat untuk suhu lebih tinggi. Hai, nama saya Sari Nurul. Saya akan menjelaskan materi tata nama asam karboksilat. Yang pertama adalah nama AuPIC. Pada sistem AuPIC, nama asam diturunkan dari nama alkana dengan akhiran A diganti OAT dan di depannya ditambah kata asam. Secara umum, tata nama asam karboksilat sama sebagaimana aldehida, sebab gugus fungsinya sama-sama di ujung rantai. Asam karboksilat yang memiliki dua gugus COOH disebut dengan asam alkana dinoat. Sementara yang punya tiga gugus COOH disebut asam alkana trinoat. Yang kedua adalah nama trivial. Nama trivial asam karboksilat diambil dari nama asal asam tersebut. Di alam misalnya yang pertama adalah HCOOH, disebut sebagai asam semut atau asam formiat. Asam format karena ditemukan pada semut atau formika, artinya semut. Yang kedua adalah CH3COOH, disebut asam cuka atau asam asetat, karena asetum artinya cuka. Yang terakhir adalah C2H5COOH, disebut sebagai asam proponiat, karena protovion artinya lemak awal. Hai, saya Devi Risianti. Saya akan menjelaskan materi tentang manfaat asam karboksilat. Apa saja sih manfaat asam karboksilat itu? Berikut adalah manfaat asam karboksilat. Yang pertama adalah asam format. Asam format adalah cairan yang tidak berwarna, baunya tajam, alkohol, mudah larut dalam air dan ether. Biasanya penggunaan asam format adalah digunakan di industri tekstil, penyemakan kulit, atau perkebunan karet untuk penggumpalan lateks. Yang kedua adalah asam asetat atau asam cuka. Asam asetat murni disebut sebagai asam asetat glasial.
yakni cairan bening tidak berwarna, berbau sangat tajam, membeku pada suhu 16,6 derajat Celcius, serta membentuk kristal, menyerupai es atau gelas. Senyawa ini biasanya dipakai sebagai selulosa, penahan warna supaya tidak mudah luntur, pelarut, dan pembuatan cat. Yang ketiga adalah sebagai bahan pembuatan ester dengan mereaksikannya dengan alkohol. Yang keempat adalah asam karbosilat. Suhu tinggi dipakai sebagai sabun apabila direaksikan dengan basa. Contohnya adalah asam stearat dan asam valmitat. Yang kelima adalah asam benzoat atau asam karboksilat aromatik, dipakai sebagai pengawet makanan, misalnya kecap, saus tomat, atau minuman dari buah-buahan. Itulah penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Elina Noviasari. Di sini saya akan menjelaskan beberapa contoh turunan pada asam karboksilat. Yang pertama yaitu asam gliserik. Asam lemak bersama-sama dengan gliserol merupakan penyusun utama minyak nabati atau lemak dan merupakan bahan baku untuk semua lipida pada makhluk hidup. Asam ini mudah dijumpai dalam minyak masak atau yang biasa disebut dengan minyak goreng, margarin atau lemak hewan, dan menentukan nilai gizinya. Contoh yang kedua yaitu asam pirufat. Asam pirufat adalah sebuah asam alfa-keto yang memiliki peran penting dalam proses-proses biokimia. Anion karboksilat dari asam pirufat yaitu disebut dengan pirufat asam. Pirufat adalah cairan tak berwarna dengan bau yang mirip asam asetat. Asam pirufat bercampur dengan air dan larut dalam etanol dan dietil eter. Di laboratorium, asam pirufat dibuat dengan cara memanaskan campuran asam tartarat dengan kalium bisulfat atau melalui hidrolisis asetil sianida yang dibuat melalui reaksi asetil klorida dan kalium sianida. Baiklah, yaitu contoh yang ketiga, yaitu asam glikolat. Asam glikolat adalah alfa hidroksi dengan rumus kimia C2H4O3. Senyawa padat kristalin yang tidak berwarna, tidak berbau, dan bersifat hidrokopik ini sangat mudah larut dalam air. Asam ini digunakan dalam berbagai produk perawatan kulit. Fungsi utamanya adalah mengelupas dan menghilangkan sel kulit mati di atas permukaan kulit agar regenerasi kulit bisa terjadi lebih cepat. Bekerja dengan cara memecah perekat yang menyatukan sel-sel kulit dan secara efektif mengelupas lapisan kulit yang paling banyak. Jika dilakukan rutin, maka wajah terasa lebih halus, cerah, dan tampak awet muda. Baiklah, demikianlah beberapa contoh yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya akhiri, terima kasih.